preach the gospel of the kingdom of God. Some parts are already here, some parts are yet to come, and we wait for those in hope. The greatest adventure, the greatest joy is the privilege of being able to serve God in His purpose. You are the salt of the earth. No matter how small your group is, you are the salt of wherever that is. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Saudara bisa dengar suara saya? Oke, yang bisa dengar suara saya kasih jempol. Oke, thank you. Sebentar ya, saya siapkan slide. Baik, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan November. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan apa, saudara? Sebentar lagi Christmas, ya. Minggu depan sudah masuk bulan Desember. Ya, tidak terasa ya, sebentar lagi kita sudah Christmas lagi. Bulan yang sangat dinantikan, kita exciting sekali menantikan bulan depan. Jadi tadi sudah diumumkan, kita akan ada Natal khusus Every Nation Kelapa Gading. Ingat tanggal 20 hari Minggu jam 5 sore. Jadi kita tidak ada kebaktian pagi, ya, tidak ada kebaktian pagi. Jadi digeser ke sore jam 5 hari Minggu. Baik, hari ini kita akan mengakhiri seri Here and Now, ya, bicara tentang kerajaan sorga, ya, sama dengan kerajaan Allah. Jadi sama itu ya, kerajaan sorga, kerajaan Allah itu sama. Here and Now, kerajaan sorga telah ada di sini dan sekarang, ya. Baik, kita akan mengupasnya pada pagi hari ini. Sebentar ya. Saya tes clicker saya dulu. Oke. Ya. Hari ini minggu keempat Here and Now dengan tema kerajaan sorga seperti pukat. Kita sudah belajar selama 3 minggu sebelumnya ya, yaitu tentang gandum dan lalang. Lalu kita sudah belajar minggu kedua tentang biji sesawi. Ya, minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan menabur. Ya, nah minggu ini kita tentang perumpamaan pukat. Ya, nah ini perumpamaan ini kita ambil dari Matius 13 ayat 47 sampai ke 50. Mari kita baca bersama-sama ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ayat 48, setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Ya, ayat 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini akan memulihkan kami, akan menyembuhkan hati kami, akan membangkitkan iman kami. Tuhan, mereka yang datang dengan letih lesu berbeban berat akan dikuatkan oleh pemberitaan firman pada pagi hari ini. Sehingga kami semakin hari semakin mengasihi dan semakin mencintai Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, dalam perumpamaan mengenai pukat ini, kita akan bedah apa saja yang disebutkan di situ di dalam perumpamaan ini. Ya, di dalam koridor ayat ini 47 sampai 50 di mana Tuhan Yesus memberikan contoh ya perumpamaan ini mengenai kerajaan sorga, di mana pukat yang dikatakan di situ itu bicara tentang kerajaan sorga ya, atau anak-anak kerajaan yang pernah kita bahas di minggu pertama, yaitu pemberita Injil, yaitu siapa? Kita semua anak-anak Allah. Lalu di sana pukat itu dilempar ke dalam laut. Laut ini bicara tentang dunia. Ya, kemudian ikan yang baik ya setelah sampai di darat ya
Dipisahkan, ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Ya. Jadi ikan yang baik ini orang yang baik, ikan yang tidak baik ini bicara tentang orang yang jahat, atau dalam terjemahan artinya ini worthless, ya. Lalu akan dibuang tempat pembuangan. Di sana dicatat di ayat 50 itu ayat tempat pembuangan, yaitu di ayat 50 dijelaskan dapur api, ya. Dapur api itu panas, isinya api, ya. Nah, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini, ya, yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, ya, ada dua dimensi yang saya akan bedah, kita akan bahas ini, ya. Ada dua dimensi pesan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Yang pertama dimensi tempat, ya. Ada dua yang Yesus sebutkan, yaitu laut dan darat, ya. Ada dua tempat, laut dan darat, yang terlibat di dalam cerita perumpamaan ini. Lalu ada dimensi yang berikutnya, yaitu dimensi waktu, ya, di mana dimensi waktu itu sekarang, ya, dan dimensi waktu yang akan datang, begitu, ya. Sekarang dan akan datang. Sekarang waktu pukat itu dilemparkan ke dalam laut, itu sekarang, dan akan datang nanti waktunya pukat itu diseret ke darat dan kemudian dipisahkan, yaitu dimensi waktu sekarang dan akan datang. Jadi saudara bisa membuat konstruksi pikiran kita saat ini untuk kita mengerti firman Tuhan. Mari kita lihat tempat, ya. Pukat yaitu jala, ya. Pukat itu adalah jala. Pukat itu seperti ini kira-kira, ya. Nah, sekarang ada banyak jenis pukat. Yang terkenal ini sekarang pukat harimau, ya. Nah, pukat ini sekarang ini ilegal. Sekarang nelayan dilarang memakai pukat karena pukat ini merusak ekosistem laut, ya. Kalau sekarang, ya. Karena pukatnya begitu besar sekarang, dan sekali pukat itu dilemparkan ke dalam laut, ya, segala jenis ikan, ya, bisa dilihat di sini, segala jenis terumbu karang, kalau zaman sekarang segala jenis biota laut itu akan terangkut semua dengan pukat ini. Kira-kira seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang, pukat itu dilemparkan ke dalam laut, lalu dia menangkap berbagai-bagai. Di situ dikatakan dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan, ya. Berbagai jenis ikan itu keseret, keambil semua, seperti ini pukatnya, ya. Pukat itu besar dan dia sanggup untuk mengambil apapun yang ada di dalam laut. Jadi waktu nelayan itu melemparkan pukat, dia nggak pilih-pilih dulu ikannya. Pokoknya angkut aja dulu semua. Ya, diangkut semua dulu jenis ikan. Ada ikan pari, ada ikan tuna kali di situ, ya. Ada ikan gurame, ada ikan kerapu, ada ikan marlin, ya, ada ikan ada lobster, ya, ada kepiting, segala macam keambil semua. Itu yang enak bisa dimakan. Nah, bagaimana ikan yang lain? Mungkin ada ikan yang nggak enak, yang nggak bisa dimakan oleh manusia, keambil juga oleh pukat itu. Nah, seperti itulah kerajaan Tuhan dilemparkan pukat itu dilemparkan ke laut. Demikianlah kerajaan Allah itu dilemparkan. Laut itu bicara mengenai dunia, berbagai-bagai jenis orang, berbagai-bagai jenis suku, berbagai-bagai jenis bahasa. Kerajaan surga adalah, Injil kerajaan surga adalah bagi semua orang. Injil kerajaan surga ini tidak pilih-pilih bangsa, tidak pilih-pilih suku. Injil kerajaan surga bagi semua umat manusia. Kerajaan surga diberitakan kepada seluruh bangsa, suku, bahasa. Semuanya, semua generasi, semua suku, semua bangsa, semua bahasa memiliki kesempatan yang sama untuk mendengarkan Injil kerajaan sorga ini. Sebagaimana pukat itu dilemparkan ke dalam laut, semua ikan itu, pukat itu nggak pilih-pilih. Pukat itu nggak pilih-pilih. Kalau saudara pernah nonton Nemo, ya, ini juga sama cerita Nemo dulu, ya, kita pernah nonton. Nemonya sampai keambil juga oleh pukat itu. Ya, pukat ini mengambil semua. Jadi pukat itu dilemparkan ke dunia untuk dunia. Injil kerajaan Allah untuk manusia. Seluruh manusia di muka bumi ini harus mendengar Injil kerajaan sorga. Injil kerajaan sorga bukan hanya untuk sekelompok suku tertentu, sekelompok agama tertentu, sekelompok bahasa tertentu. Tapi Injil kerajaan sorga bagi
kita semua. Amin. Bagi semua bangsa. Every nation, to all nation, kepada semua tribes, suku bangsa. Ya, kita diutus ke dunia seperti pukat. Saudara dan saya seperti jala, seperti jaring itu. Kita bersama-sama diutus ke dunia secara bersama-sama. Saudara, pukat itu nggak pernah sendiri-sendiri. Jadi benang-benang pukat itu, jala-jalan dia nggak sendiri-sendiri. Semua terikat kuat menjadi satu untuk dilemparkan bersama-sama ke laut. Kita dipanggil Tuhan untuk bersama-sama. Amin. Katakan bersama saya, bersama-sama. Ya, coba saudara bisa lihat kiri kanan, ya, lihat kiri kanan walaupun lewat Zoom, ya nggak apa-apa. Lihat kiri kanan, kita bersama-sama. Ya, kita tidak diutus sendiri. Oleh karena itu kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan meminta kita berjalan bersama-sama. Ya, pukat, yaitu pemberita Injil, kerajaan sorga, yaitu saudara dan saya. Seperti inilah bekerja sama. Seperti inilah menjala ikan bersama-sama. Sebagai gereja Tuhan, kita bersatu bersama-sama memenangkan jiwa bagi Kristus Yesus Tuhan. Berjejaring, kita seperti jala, terikat satu dengan yang lain. Dan segala kemuliaan itu hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tadi kita masih di dimensi tempat, ya, itu di laut tadi ya. Di laut kita dilemparkan ke dunia sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kita dilepaskan ke dunia untuk menjangkau jiwa bersama-sama. Kemudian ada tempat berikutnya. Jala itu, pukat itu yang sudah penuh itu dikatakan di ayat 48. Pukat itu sudah penuh lalu diseret orang ke pantai. Diseret orang ke pantai seperti ini. Apa yang terjadi di pantai? Ya, ini saya ambil contoh saja ya. Ini saya juga nggak tahu di mana. Kira-kira di pantai ini apa yang dilakukan? Di ayat berikutnya di situ dikatakan di ayat 48 ya. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Mereka duduk di pantai. Mereka pisah-pisahkan. Ini marlin, ini tuna, ini kerapu ya. Oh, ini lobster ya. Ini kepiting, enak nih. Apalagi ini udang dan lain sebagainya. Dipisah-pisahkan ikan yang baik, kira-kira begitu. Dan ikan yang tidak baik dibuang. Apa ya? Misalnya mereka misalnya menemukan ikan yang beracun misalnya. Mereka menemukan terumbu karang, mereka menemukan apalah yang lain, ikan yang tidak baik atau ikan yang sudah mati atau ikan yang masih kecil atau ikan yang tidak baik itu, ya itu mereka buang. Nah, itu perumpamaan tentang ikan yang di laut. Nanti kita akan bedah lebih dalam lagi apa makna rohaninya, ya. Kemudian dimensi berikutnya. Tadi bicara tempat, yang berikutnya bicara waktu. Perhatikan ini. Ini waktu. Ada dua waktu yang terlibat di dalam perumpamaan ini. Sekarang dan akan datang. Waktu now dan future. Sekarang dan future. Saat ini, Injil Kerajaan Sorga diberitakan bagi semua umat manusia. Sekarang, Injil sedang diberitakan. Saat ini, saudara dan saya ada di bumi ini. Kita memberitakan Injil. Sekarang tugas saudara dan saya beritakan. Now is the time. Sekarang adalah waktunya. Nanti akan ada waktu yang berbeda. Semua manusia mempunyai kesempatan yang sama mendengarkan Injil kabar baik ini sekarang. Di saat ini, di generasi kita, di masa kita ada saat ini, Injil ini terus diberitakan. Amin. Ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman. Ini tadi waktu yang kita katakan akan datang. Yaitu nanti ada waktunya akhir zaman. Di dalam perikop ini, di dalam perumpamaan ini, Yesus menyebut akhir zaman. Saudara, kalau Yesus menyebut akhir zaman, berarti benar-benar akan tiba waktunya nanti, akhir zaman itu akan datang. Akan ada
akhir zaman. Ini Yesus sendiri yang berbicara. Pada akhir zaman itu, malaikat-malaikat akan datang. Dikatakan malaikat akan datang kemana? Datang kepada umat manusia untuk memisahkan manakah yang tidak baik, yang jahat, manakah yang benar. Demikianlah akan terjadi pada akhir zaman nanti. Pada saat penghakiman terakhir nanti, dipisahkan mana manusia yang jahat, mana manusia yang benar. Seperti ikan tadi, dipisahkan. Ikan yang bisa layak dijual, ikan yang baik, ya, yang bisa dimakan. Dan ikan yang mana yang tidak bisa dimakan. Ikan mana yang nggak berguna, bahkan beracun, itu dipisahkan. Demikianlah kita. Akan tiba waktunya Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya, kita semua akan menghadap hari terakhir nanti, akhir zaman pada masa penghakiman nanti. Kita akan, nanti umat manusia akan dibagi dua kelompok. Yang jahat dan yang baik. Yang benar dikatakan. Yang jahat dan yang benar. Ya di sini dikatakan benar. Ya. Akan tiba waktunya nanti. Ya. Ikan yang baik. Ini adalah orang yang benar tadi. Di dalam kata-kata good ini, di dalam terjemahan aslinya, di dalam arti dalam bahasa Inggrisnya beautiful atau worthy, honorable character. Artinya benar, dibenarkan di dalam Kristus. Itu artinya ikan yang baik. Ya, makanya saudara, lambang orang Kristen ya sejak masa-masa awal, lambang orang Kristen di zaman-zaman gereja-gereja mula-mula itu mereka pakai lambang ikan. Ya, mereka pakai lambang ikan. Karena kita ini diibaratkan sebagai ikan yang baik. Kita adalah ikan yang dibenarkan. Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan, orang yang benar tadi oleh Kristus Yesus, oleh darah Yesus. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Kristuslah yang membenarkan saudara dan saya. Itulah orang-orang yang menerima Injil, yang mau hidupnya menerima Injil, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Orang inilah yang dibenarkan, yang dikategorikan diselamatkan dan dibenarkan, yang menjadi ikan yang baik tadi. Namun ada sekelompok ikan yang tidak baik tadi, yaitu di dalam arti lain dikatakan worthless, tidak berguna. Ikan yang baik itu artinya yang nggak bisa dimakan, yang nggak bisa berguna. Selain itu buang aja, ya, atau binasakan saja dia. Ikannya itu beracun, tidak berguna. Ya, ini sebagai ibarat orang yang ada di dalam, di luar Kristus, orang yang tidak mau menerima Kristus, orang yang hidup di dalam kehidupan duniawi. Kesenangannya adalah kesenangan duniawi. Kesenangannya adalah memenuhi hasrat, hawa nafsu, keinginannya sendiri. Dia akan berjalan sesuai apa maunya dia. Orang yang tidak mengikuti perintah Kristus, orang yang tidak mau tinggal di dalam Kristus, orang yang dikatakan jahat tadi. Jadi ada dua kelompok, saudara. Orang yang jahat atau orang yang benar. Hanya ada dua, nggak ada di tengah-tengah. Orang alim, orang apa, nggak ada. Hanya ada orang jahat dan orang benar. Hanya dua kelompok itu pada zaman akhir nanti. 1 Timotius 6 ayat ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Katakan, kamu sudah terima Yesus. Kamu sudah di dalam Kristus. Tetaplah di dalam Kristus. Bertandinglah sampai kepada akhir zaman nanti. Begitu kan? Sampai kepada akhir nanti. Engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan merebut itu, bukan usaha dia maksudnya. Tapi dia tetap di dalam imannya kepada Kristus. Tetap di dalam iman yang benar kepada Kristus. Tetap menjadi orang benar. Sampai diseret nanti. Sampai ikan itu diseret ke pantai, ke daratan. Ikan itu adalah ikan yang baik. Demikianlah kita. Sampai kepada akhir zaman nanti. Sampai kepada akhir hayat hidup kita nanti. Kita ditemukan sebagai orang benar. Tuhan menemukan kita. Ada iman di dalam kita. Iman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu pesan nasihat firman Tuhan kepada saudara. Bertandinglah dalam pertandingan iman.
Jangan kandas di tengah jalan. Bertandinglah dengan benar. Rebutlah hidup yang kekal itu. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan engkau telah ikrarkan. Ikrar itu arti saudara sudah berjanji kepada diri saudara sendiri dan kepada Tuhan. Sudah komitmen. Sudah menetapkan. Sudah membuat keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Dan di depan banyak saksi. Di depan hadapan gereja Tuhan dan malaikat-malaikat menyaksikan bahwa saudara adalah anak-anak Kristus. Anak-anak kerajaan. Bertandinglah. Bertandinglah. Ya. Paulus meneruskan di 2 Timotius 4 ayat ke-7. Ayat firman Tuhan mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus memberikan teladan dengan menulis ini kepada murid-muridnya. Salah satunya Timotius mengatakan, aku, Paulus, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ada 3 yang Paulus nasihatkan kepada kita pada pagi hari ini. Mengakhiri pertandingan. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Mencapai garis akhir. Yang ketiga, memelihara iman saudara. Jadi jangan kandas iman kita walaupun pencobaan datang dalam kehidupan kita. Saudara, pesan firman Tuhan ini tetaplah menjadi ikan yang baik tadi. Ikan yang pada zaman akhir nanti akan dipisahkan, diambil oleh Tuhan. Masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Mencapai garis akhir, memelihara iman, mengakhiri pertandingan. Saya akan kasih contoh ya. Ini menarik. Saya lihat cerita ini. Celebration ya, kalau saudara sering lihat YouTube ini ada celebration, merayakan momen-momen terakhir kemenangan. Ya, ada 3 cabang olahraga yang saya ambil contoh di sini. Mereka pikir mereka mencapai garis akhir. Tapi mari kita lihat coba ya, apa yang terjadi. Sebentar ya. Semoga saudara bisa lihat ya. Empina a moto. Jurassic Black vem pra vencer. Entrando pela lata, João Ricardo vence. And there's the win. Robert Cherry. The hands go up here to signal his victory. The weight goes back, and he hits the mat right there. Down. Yes, you can see the back of his head. Amin. Saudara masih bersama dengan saya pada pagi hari ini. Yesus bertanya kepada murid-murid di ayat 51, mengertikah kamu semuanya itu? Setelah menjelaskan perumpamaan ini, Yesus bertanya kepada murid-murid, mengertikah kamu semuanya itu? Demikianlah pertanyaan ini kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Mengertikah kamu semua perumpamaan ini? Artinya Yesus mau tekankan kepada kita. Kita juga lihat tadi tayangan video. 3 cabang olahraga. Mereka pikir mereka mencapai garis akhir. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir mereka sudah dapatkan kemenangan itu. Namun sesungguhnya kita perlu ikuti teladan Paulus yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, saya tutup dengan pertanyaan ini untuk renungan kita semua pada pagi hari ini. Maukah saudara menjadi bagian dari pukat itu? Maukah kita bersama-sama? Saya mengajak saudara semua, kita mari bersama-sama sebagai gereja Tuhan untuk kita terlibat menjadi bagian dari pukat itu. Karena pukat ini adalah kerajaan sorga. Yang dikatakan tadi, kerajaan sorga serumpama pukat. Itulah saudara dan saya.
Kerajaan surga ada di sini. Kalau Yesus bicara tempat tadi, dimensi tempat, tempatnya di sini. Disinilah kerajaan Tuhan ada, kerajaan surga ada, yaitu di hati saudara. Kerajaan surga itu ada. Dan kerajaan surga ini dilemparkan, diutus, diapostelo bahasanya, ke dunia, dilemparkan ke laut, yaitu dunia. Saudara dan saya mempunyai tugas yang sama. Mari, saudara, saya mengajak kita semua untuk terlibat menjadi bagian bersama-sama, untuk terlibat di dalam pemberitaan kerajaan surga ini bersama-sama. Pertanyaan kedua bagi kita, maukah saudara tetap menjadi ikan yang baik itu? Akan tiba waktunya lah nanti. Dimensi yang sekarang, saudara kita menerima Yesus. Now is the time. Now is the time. Dimensi waktu sekarang. Kita manfaatkan waktu ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Untuk saat ini bergerak, bertindak bersama-sama. Here and now, di tempat ini. Dan sekarang akan tiba nanti waktunya yang akan datang. Akhir zaman. Disitulah tidak ada kesempatan lagi. Di situ hanya ada penghakiman. Dipisahkan mana yang jahat, mana yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur bahkan untuk perumpamaan yang Kau berikan kepada kami. Inilah kesempatan saat ini. Di tempat ini, here and now, sekarang. Untuk kami menerima kerajaan surga itu. Dan kami menjadi bagian dari kerajaan surga. Untuk kami pergi memberitakan Injil bersama-sama. Dan saat ini kami menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Bila saudara mau menjadi ikan yang baik tadi. Saudara mau dibenarkan di dalam Tuhan. Saudara mau menjadi murid Kristus. Kalau saudara mau tutup kamera saudara, tidak apa-apa. Saudara taruh tanganmu di dadamu. Dan ikuti doa bersama-sama saya. Kalau saudara mau menerima Kristus sebagai Tuhan. Sehingga saudara siap nanti pada akhir zaman. Pada waktu penghakiman itu. Seketika dipisahkan mana yang jahat, mana yang benar. Saudara yang menerima Kristus adalah menjadi bagian orang yang dibenarkan. Mari ikuti doa saya. Bila saudara mau dibenarkan oleh Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membuka hati, saya membuka hati. Saya menaruh tanganku di dadaku sebagai tanda aku menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan di dalam kehidupanku. Dan aku menyerahkan hidupku untuk dibenarkan. Menjadi seperti ikan yang baik tadi. Menjadi murid Kristus. Pada saat ini juga kami mau menerima keselamatan. Menerima pengampunan dosa. Ampuni dosa dan kesalahanku Tuhan. Aku mau menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan. Dan aku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Raja dalam kehidupanku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kedua, saya mau mengajak saudara, jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang mau menjadi bagian. Kita akan tutup seri ini dengan satu komitmen. Dan kita akan tutup juga tahun ini dengan satu komitmen juga. Untuk menjadi bagian. Menjadi jala. Bergandengan bersama-sama. Menjadi bagian dari pukat tadi. Menjadi bagian dari kerajaan surga untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Mari saudara bisa angkat tanganmu. Saudara yang mau menjadi bagian dari kerajaan surga untuk bersama-sama kita memberitakan Injil kerajaan surga ini. Mari angkat tanganmu. Bapa di surga, aku berdoa untuk jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Setiap jemaat yang merespon Injil kerajaan-Mu, jemaat yang merespon firman-Mu, untuk kami bersama-sama mengakhiri pertandingan ini. Dengan kami menjadi bagian dari kerajaan Allah. Menjadi bagian dari kerajaan surga. Menjadi bagian dari pukat yang dilemparkan ke laut itu. Untuk kami bersama-sama memberitakan Injil kerajaan surga ini kepada dunia. Kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada saudara kami, bahkan kepada musuh-musuh yang membenci kami. Kami mau mengasihi mereka semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love